Banyak hal yang bisa gue kulik dari shonen action sebagai genre perwibuan favorit gue. Lu scroll konten gue selalu nemu video yang berkaitan dengan pembahasan shonen action, baik itu bahas genre-nya secara umum, review series shonen, ataupun ya analisis karakter. Gue sering banget bahas shonen action karena ini genre yang paling nyetel buat ke gue dari segala hal yang ditawarkan di dalamnya. Mau itu cast yang menarik, cerita yang menantang, ataupun gelut-gelutnya gue suka banget. Tentu ya salah satu daya tarik utama dari shonen action kayak yang bilang tadi, gelut-gelutnya. Seringkali shonen action pasti punya power system, mau itu dari series terbitan apapun, karena power system inilah yang menjadi sumber kekuatan karakter yang ada di dalam cerita. Power system ini ya bisa memperdalam cerita, tapi mungkin di satu sisi buat pengikutnya ya bisa jadi rada ngebingungin juga. Kadang mungkin ya lo susah memahami kenapa di karakter A ini lebih kuat dari karakter B, terus kenapa di bagian ini karakter C itu menang dibandingkan karakter D, gitu-gitulah ya. Banyak banget sih di breakdown fungsinya power system ini. Dan salah satu fungsi power system yang gue suka itu buat world building ya. Bagi gue power system emang sering pakai buat world building cerita untuk menjelaskan kejadian yang ada di dalam dunia tersebut. Sesimpel menjelaskan kenapa kekuatan itu ada di dunia tersebut sampai menjelaskan kenapa karakter ini punya kekuatan tersebut. Kayak kenapa karakter ini punya kekuatan api karena gini gitu lah biasanya lah ya. Cuma tergantung eksekusinya, tapi ya emang kalau ngomongin power system ya sangkutannya sama world building sering kalinya yang gini, yang menyangkut kenapa kekuatan tersebut ada di dunia sampai kenapa karakter tersebut akhirnya punya kekuatan tersebut. Gak jarang juga pusat konflik cerita di shonen action berpusat sama power system yang ada di dunia cerita tersebut. Kayak suatu karakter pengen jadi yang terkuat misalnya. Jadi emang power system shonen itu ya kayak udah jodohnya sama shonen action, karena seringkali menyangkut segala hal yang berkaitan tentang dunia shonen action tersebut. Dan itu juga bisa lo kaitkan sama world building yang ada di dalam cerita. Kita lihat aja Demon Slayer buat contoh gampangannya, salah satu yang paling populer. Isi world building yang gue jelasin tadi ada di series ini. Lo punya power system yang dipakai sama Demon Slayer yang teknik itu pernapasan. Kenapa teknik pernapasan itu ada? Kenapa teknik pernapasan tersebut dipakai buat ngebunuh demon? Di satu sisi juga demonnya punya kekuatan ala demon yang lagi-lagi di dalam ceritanya juga dijelaskan kenapa kekuatan demon ini ada misalnya, dan kenapa demon tersebut akhirnya punya kekuatan demon. Contoh lainnya juga ya bisa di Jujutsu Kaisen, kenapa kekuatan Jujutsu ini ada, siapa yang bisa pakai kekuatan Jujutsu, apa yang ngebikin seseorang bisa punya kekuatan Jujutsu, punya curse teknik gitu-gitu. Jadi itu sih basicnya apa ya power system kalau kita ngeliat dari perspektif world building. Paham lah ya. Selanjutnya gue punya apa ya, ini karangan bebas gue sendiri sih. Gue punya cara sendiri buat mengkategorikan power system itu masuk ke yang mana. Ini karangan bebas gue, bahkan video gue ngarang bebas semua sih dari awal sampai akhir sampai sekarang. Anyway, diri gue ini sering mengkategorikan shonen action power systemnya itu ke dalam dua kategori. Kategori pertama, power system itu punya pondasi yang simple, punya basic yang simple, dan kategori kedua, power system tersebut punya pondasi yang kompleks. Pertama kita ngomongin shonen action yang punya pondasi power system yang simple. Seringkali shonen action yang punya power system dengan pondasi simple itu lebih direct penjelasannya dan lebih mudah dipahami gitu, nggak terlalu mendalam. Kayak karakter ini punya kekuatan api itu kenapa, itu biasanya penjelasannya nggak ribet. Tapi gini ya, pondasi power system yang simple bukan berarti itu jelek, karena ya lagi-lagi tergantung eksekusi. Dan mungkin pondasi power system yang simple ini yang ada di battle shonen menggunakan sistem kayak gini itu ada di situ karena pas sama ceritanya dan emang sesuai apa yang dibutuhkan sama ceritanya. Mau itu power system yang kompleks pondasinya ataupun yang simple pondasinya, semuanya tergantung eksekusinya dan tergantung yang bikin cerita mau dibawa ke arah kemana ceritanya. Dan itu juga punya tujuan dan fungsinya masing-masing di dalam cerita. Makanya ada cerita shonen action yang pondasinya simple dan ada yang pondasinya kompleks gitu, yang ntar gue jelasin di segmen selanjutnya. Untuk power system dengan pondasi yang simple dan sesuai dengan kebutuhan cerita, itu kekuatan Devil di Chainsaw Man. Pondasinya simple banget. Devil ini merupakan representasi ketakutan terhadap suatu hal. Nah terus dunia Chainsaw Man itu lagi perang sama Devil, dan ada Devil yang kerjasama dengan manusia dengan ngasih kontrak, yang isi kontrak ya tergantung yang bikin deal mau ngasih apa biar dapat kekuatan Devil tersebut. Tentunya ya udah kita highlight MC-nya aja. Denji mendapatkan kekuatan Chainsaw Devil habis tekan kontrak sama Chainsaw Devil yaitu Pochita, dan dia bisa berubah menjadi manusia dengan kekuatan gergaji mesin yang dimiliki Chainsaw Devil. Pondasinya simple kan, dan lagi-lagi cocok sama kebutuhan cerita, cocok sama direksi cerita. Kedua, buat power system yang pondasinya kompleks. Power system dengan pondasi yang kompleks ini lagi-lagi penjelasannya kompleks dan basicnya dari awal juga udah kompleks banget. Dan biasanya itu sangat mendetail. Kenapa suatu karakter misalnya punya kekuatan api, itu penjelasannya bisa jadi lebih ribet daripada yang apa ya power system simple gitu. Karena kalau misalnya kita ngambil Chainsaw Man tadi, mungkin ada kayak apa tuh, Fire Devil merupakan representasi ketakutan terhadap api, udah sesimpel itu. Kan kalau misalnya di apa ya power system dengan pondasi yang kompleks, mungkin penjelasannya nggak bisa sesimpel itu. Tapi kompleksitas inilah yang menjadi daya tarik shonen action dengan power system yang pondasi
kompleks itu. Apalagi kalau lu suka shonen dengan power system dengan pondasi yang kompleks, lu bakal suka banget gitu menganalisa gitu-gituan. Di awal mungkin susah dipahami, tapi semakin lu memahami power system yang kayak gini, itu rasanya seru banget buat diikutin, dan itu emang ciri khasnya. Contohnya Hunter x Hunter dengan power system lainnya, pondasi dan itu kompleks banget dari awal dikenalin di dalam cerita. Lu punya teknik dasar pengendalian dan itu gimana, abis teknik dasarnya kelar dijelaskan, ada kategori aura nen yang dimiliki karakter tersebut masuk kategori apa, dan itu dibagi ke 6 kategori yang itu bisa aja dipengaruhi kepribadian karakternya, kenapa karakter tersebut masuk kategori tertentu. Kategori yang dimiliki karakter juga mempengaruhi karakter tersebut bakal punya kekuatan kayak apa yang cocok sama kategori mereka dan apa yang kurang cocok sama kategori kekuatan mereka itu. Kayak Killua punya kekuatan nenek itu bisa mengubah aura jadi listrik karena dia termasuk kategori transmutation yang mengubah aura menjadi suatu hal tertentu. Belum lagi kalau kita ngomongin kategori lainnya dan kombinasi kekuatan gimana, itu bakal kompleks banget. Belum lagi ada satu kategori yang spesial, namanya spesialis, yang itu spesial sendiri. Pondasi power system Hunter x Hunter itu kompleks banget, tapi di saat lu paham itu daya tarik power system Hunter x Hunter itu bakal ngena banget ke lu, dan lu bakal kagum sama kejadian-kejadian yang menyangkut action dengan power system ini, sumpah. Dan ada lagi ya satu kategori lainnya yang gue rasa itu gak aneh, makanya kagak gue mention di awal, tapi gue rasa perlu dibahas juga. Kategori ketiga ini adalah power system yang punya pondasi simple awalnya, tapi makin seiring jalannya cerita itu makin kompleks, jadi makin ribet lah kesana aja. Awalnya itu simple banget, tapi makin kesana makin di-expand dan menghasilkan power system yang kompleks. Contohnya gue rasa masuk kategori ini adalah JoJo's Bizarre Adventure 1 sama part 2 punya teknik pernapasan namanya Hamon yang lumayan simple buat gue pribadi, yang fleksibel banget penjelasannya, yang itu bisa dipakai buat memperkuat benda apa saja menjadi senjata dan juga bisa healing. Nah terus di part 3 nih, Stardust Crusader, muncul power system bernama Stun. Stun ini punya kategorinya sendiri, ada yang jarak jauh, ada jarak dekat, ada yang otomatis, dan Stun part 3 masih simpel kategorinya dan kekuatannya juga masih simpel. Dan makin kesana partnya Jojo makin kompleks power systemnya, makin kompleks power system stand ini. Yang awalnya simpel makin banyak kategorinya juga, ada yang aktif karena inilah persyaratannya kudu gitulah. Belum lagi kita ngomongin stand di Steel Ball Run Universe soft rebootnya Jojo, itu makin gila kekuatan stand Jojo di situ. Pondasinya tetap simple, stand itu merupakan representasi jiwa manusia gitu penjelasannya, kekuatannya dipengaruhi kepribadian masing-masing itu kayak gimana. Tapi makin kesana awalnya itu pondasinya simple, makin kesana makin kesini itu makin kompleks, makin ribet. Dan ini gua rasa ya menunjukkan perkembangan penulisan cerita Jojo long running series. Jadi lu lihat perkembangan penulisan cerita dari power systemnya. Ujungnya gua rasa emang power system shonen itu mungkin kesannya agak ribet, mau yang pondasi simple atau kompleks bisa aja susah dipahamin kalau gak kebiasa ngikutinnya. Maka dari itu juga apakah perlu memahami power system shonen action di cerita. Tapi ini gue pribadi jujur gua rasa lu kalau ngikutin cerita shonen action harus paham sih sama power system yang ada di dalamnya. At the very least basicnya aja. Kenapa gitu? Karena ya power system ini yang ada di shonen action salah satu bagian terpenting yang ada di genre-nya. Dan biar bisa memahami cerita lebih dalam, gua rasa perlu paham power systemnya. Biar ngerti kenapa suatu karakter kalah, kenapa suatu karakter itu terkuat di ceritanya. Gua rasa perlu paham power systemnya biar paham cerita shonen action yang berkaitan dengan power systemnya gitu. Mau itu power systemnya pondasi kompleks atau simpel, harus paham buat gue pribadi. Gue pribadi enjoy banget sih kayak menganalisa power system yang ada di shonen action yang gue ikutin. Gue juga suka banget sih lihat konten orang bahas power system dari suatu series. Gue juga suka lihat tulisan orang gitu yang ngebahas suatu karakter gitu-gitulah. Rasanya buat gue pribadi aneh aja ngikutin series shonen action tapi gak berusaha memahami kekuatan shonen action tersebut. Anyway, penutup dari gue tentang ngebahas power system shonen action. Jujur gue nggak tahu nutup videonya kayak gimana. Pokoknya yang jelas ya power system shonen itu buat gue pribadi dibagi ke dua kategori besar gitu, dengan fungsi utamanya buat gue ya berkaitan dengan world building yang ada di dalam cerita. Pondasinya ada yang simple gitu kekuatannya, ada juga pondasinya yang kompleks power systemnya. Mau suatu power system itu punya pondasi yang simple atau pondasi yang kompleks, kedua aja gak ada yang jelek buat gue pribadi. Semua tergantung eksekusi dan kebutuhan cerita, direksi cerita, enaknya cocok yang mana. Gue ngerasa juga buat lebih memahami cerita shonen action perlu adanya pemahaman tentang power system yang ada di dalamnya gitu, karena itu menyangkut tentang karakternya gitu banyak lah. At the very least basicnya aja. Pokok gitu aja deh ceritaan gue tentang power system shonen action. Opini lu pada gimana gitu deh, bye.